Aku kenalkan sama saudara aku yang di Jawa. Terus dia bilang itu kan ya persyaratannya kayak gitulah, bayarnya sekitar satu orang berapa? 16 juta. Katanya kan 21 juta, terus dia bantu 5 juta, terus kita bayarnya 16 juta. Terus dia bilang itu bayar dulu, nanti dijanjikan nanti kalau sudah bayar barengan ke PT sama adik aku gitu. Terus setelah kita bayar ternyata enggak, PT adik aku kan yang di Jawa, yang di telepon biasanya itu dia cuma dikasih nama PT abal-abal gitu. Oke. Kalau boleh tahu komunikasinya sama orang yang di Hong Kong apa sama orang yang di Indonesia? Kalau saya juga ada, yang di Indonesia juga ada. Oh, jadi dia ada yang di Indonesia sama ada yang di Hong Kong ya? Bukan. Saya komunikasinya langsung sama itu si Slamet itu. Saya cek nomor rekeningnya atas nama Slamet kok. Hartoyo, bukan namanya Slamet Iya. ya? Waktu Mbak komunikasi ada yang dari Hong Kong nggak komunikasinya sama yang di Hong Kong? Nggak ada. Oh, sama sekali nggak ada, semuanya langsung ke Indonesia? Iya. Saya coba Nomor apapun? Nggak ada. Cuman dia itu saya lihat dari Truecaller, dia itu satu orang memakai 3 nomor. Dan yang satu nomor dia atas namakan dia, yang satu nomor dia bilang ini orang PT, dan yang satu nomor dia bilang ini adikku. Terus saya mencoba melacak pakai Truecaller itu, dia itu lokasinya sama satu lokasi. Ponorogo. Iya. Ponorogo daerah mana ya? Sebelahnya Selaung itu loh. Gitu. Dia satu orang memakai 3 nomor HP. Yang satu atas nama dia, yang satu dia bilang ini orang kantor, orang PT. Terus yang satunya dia bilang ini adikku, kalau nggak percaya nanti kamu tanya adikku gitu. Terus saya coba dicek di TNG, itu rekeningnya atas nama Slamet. Oh, begitu. Oke. Jadi intinya gini ya kan, kalau udah atas nama di Indonesia, jujur ya, kita kayak tumpukan jarum di dalam jerami. Bisa. Terus Masih bisa. Pun kalau di Indonesia. Masih bisa. Di Indonesia pun masih bisa. Masih bisa, betul. Ya, lu kan infonya kan ke Bu Anggi kan, berarti yang dari Indonesia tuh tentang jaringannya. Jadi info buat lu dari Mbak ini, dari Mbak Wit namanya ini. Iya. Terus kemudian yang di sini nih, gue kan fokusnya ke yang di sini nih, mau diributin yang di sini kan. Karena nama Hartoyo sering banget keluar. Info lokernya itu dari Hartoyo kan. Iya. Dari orang nama. Dan itu Slamet Riyadi, itu FB-nya 2, Slamet Riyadi dan Hartoyo. Nama saya itu Azwar Anas, tapi bapak saya namanya Slamet Haryadi. Itu sering banget nama Facebook saya Slamet Haryadi, Anas bin Haryadi. Karena bapak saya namanya Slamet Haryadi dan itu sering banget dikonek-konekin. Makanya kesalnya di situ ya kan. Mas, ini Mas yang info lowongan job kerja ya? Nah, udah langsung ngamuk-ngamuk aku kalau gitu. Wah, siapa sing fitain aku nih, makanya udah berani berantem aku. Itu karena suka pakai nama itu. Terus itu FB-nya yang dipakai itu FB-nya kamu apa FB-nya dia? Bukan, namanya FB kan, itu kan akun bisa dibikin berapa aja. Saya bisa bikin nama Mbak Wit, pakai nama Mbak Wit aja berkali-kali, pakai foto Mbak Wit aja bisa sendiri. Fotonya itu berarti bukan foto abal-abal. Bukan fotonya kamu. Masalah foto abal-abal aku nggak paham, tapi itu bukan fotoku, dia nggak pakai cuma fotoku. Namanya aja sama. Sering nyangkutinya ke aku karena ada nama Haryadinya itu. Gitu. Nah, itu akan menjadi bumerang buat aku sendiri karena aku pikir kayaknya saatnya untuk ngerjain orang ini. Dan dari tahun kemarin sih udah dijebak-jebak berkali-kali dan korbannya juga udah banyak. Cuman kebanyakan korbannya pada nggak mau ngomong.
Loh, ngomongnya Aku- kayak nggak ada kelanjutannya. Kita dia lapor Udah kayak ada kelanjutan, Mbak. ditangani. Jujur aja nih ya, korban yang langsung datang ke sini aja juga nggak mau ngomong. Mereka lebih milih nyari kerja. Korban yang udah nyampe sini nih, dibawa ke sini, udah ada di sini. Itu nggak mau ngomong. Bukan korban, kalau korban uang kita doang uang 20 juta lah. Cuman kalau korban yang udah nyampe sini nih, udah dibawa ke sini, udah bagaimana di sini, itu cuman adalah kerja aja. Nah itu kan akhirnya kan ngebuat kita jadi sedikit informasi soal itu, ya kan, kurang apa ya, kurang bongkar jadinya. Nah Nggak tahu cara lapornya, Kak. Kan kita cuman lapor, katanya pernah Bukan, lapor ke Pak. KJRI, cuman nggak ada kelanjutannya. Kalau di KJRI Indo, gini loh Mbak, KJRI itu sama saya sudah dikerjain, sama temanku Sandro juga ini udah lapor ke kepolisian Hong Kong, ya kan gitu. Nah kebanyakan nih ya kan, kita ini kekurangan buktinya apa? Ya itu kan yang ngerjain bukannya Mbak, adiknya Mbak di Indonesia. Nggak ada bukti transaksi yang dari Hong Kong transfer misalkan BOC sekian puluh ribu misalkan. Kalau dari Indonesia ya kan itu kan urusannya udah ke Interpol, udah ke polisi, udah polisi. Tambah lagi kalau seandainya Hartoyo itu orang peperan, maka orang Indonesia nggak bisa ganggu karena dia bukan warga negara Indonesia. Makanya harus ke Hong Kong bersinergi sama imigrasi. Nah kalau ada bukti ini, pertama imigrasi dulu ya kan untuk gerbek orang-orang itu pun kata temanku ini Mas Sandro, ini kalau seandainya orangnya nggak overstay ya aman, tetap bisa di sini walaupun dia di sini itu kena tipu, tapi tetap aman kalau dia nggak ngomong. Jadi itu yang serba salahnya itu di situ. Enggak, sekarang ini sebentar. Sekarang ya. Mbaknya ini maunya gimana? Kita tanya Mbaknya dulu kan, yang transfer kan sampean toh Mbak? Yo adike, yo ketonggone wong 2 orang, dadi aku malah ngijoli lo. Enggak, saya tanya. Ya. 2 orang itu di Indonesia apa sudah di sini sekarang? Di Indonesia. Oke. Yo lek iso iki lek nuntut hukum ya dihukum, lek rais lek anu ki priyo. Oke, sebentar. Saya tanya, jawabnya jangan panjang-panjang. Okay. Bukti transfernya kepada atas nama Slamet itu ada kan? Ada. Oke. Jadi itu kita laporkan sebagai pengaduan ke kantor polisi Indonesia. Sudah apa belum? Saya tanya. Sudah, tapi nggak ada kelanjutan. Oke, sebentar. Kalau sudah, laporan ke kantor polisinya ada buktinya nggak? Dia pegang surat nggak? Biar pengacara saya yang maju. 1. Itu yang pertama. Indonesia kita urus di Indonesia. Nanti saya tanya itu. Terus yang di Hong Kong yang sosial medianya itu di screen capture, ya, screen capture. Habis di screen capture, kita lapor ke imigrasi Kowloon Bay. Jadi sampean harus punya waktu untuk bisa ikut sama kita, datang bawa akun ini itu suka menipu kayak gitu kan. Buktinya saya di Indonesia sudah transfer dari Indonesia. Nah kita nggak ketik. Nanti saya juga mau ngomong sama Bu Anggi kalau kasusnya yang seperti itu dan sampean yang harus gantiin atau Indonesia kalau misalnya dikejar di Indonesia dan ternyata si orangnya ada di Hong Kong, otomatis kan rekeningnya Indonesia tuh. Nah itu bisa kita laporkan penipuan, kita tunggu dia pulang sampai 18 tahun baru dia kasus di Indonesia Kak. Siapanya? Si Slamet itu Ada di Indonesia. Iya, saya mencoba melacak. Adik saya mencoba melacak itu di Indonesia. Saya mencoba melacak color itu. Kalau di Indonesia ada lebih enak. Tapi gini juga, kita juga nggak bisa ngabain masalahnya yang Rini pernah bilang tahun kemarin. Rini telepon sama orang yang langsung pakai nomor Hong Kong, bro. Dia jelas-jelas ngobrol sama Rini pakai nomor Hong Kong. Saya kasih tahu, Mr. Anas, sebentar, Mr. Anas. Oke, satu-satu kita bahas. Kita fokus sama Mbak ini. Kita nggak usah bahas sama punyanya Rini. Kalau kamu mau bahas punyanya Rini, ayo kita bahas punyanya Rini, beda. Mbaknya ini sekarang yang ada korbannya yang harus ganti uang ini loh. Nah, laporan dari kantor polisi itu kalau sudah ada, Slametnya juga sudah ada, terdetek. Ketika sudah laporan polisi, memang kalau kita nggak bayar polisi untuk naik ke penyelidikan, biasanya dia nggak akan lanjut. Tapi kalau polisinya bisa kita kasih terus untuk lidik, udah naik ke penyidikan baru. Nah,
Nanti makanya kan kita harus berkomunikasi untuk supaya bagaimana agar polisi menindaklanjuti. Kalau enggak nanti laporan polisinya kirim ke saya juga print. Nanti saya coba lapor ke polisi KJRI, apakah mereka bisa membantu atau bagaimana. Kalau memang nggak bisa ya kita harus nembusi ke polisi setempat tadi untuk naikkan ke penyelidikan. Jadi untuk melihat ke Pak Slametnya tadi yang memang melakukan karena ada laporan polisi. Jadi kalau sudah sampai begitu kan otomatis kalau sudah penyelidikan ada bukti transfernya, namanya dibukalah itu rekening. Dibuka rekening sama bank dari pihak polisi. Ketika memang ternyata ada aliran dana dan ternyata itu wan prestasi atau disebut sebagai tidak menepati janji, maka itu bisa kita pidanakan. Jadi seperti itu ceritanya. Nggak ada masalah. Kalau masih di Indonesia belum terbang itu kita urus di Indonesia. Nah untuk persoalan di Hongkongnya, berarti ini kan sosial medianya yang menyesatkan. Nah kalau sosial medianya yang menyesatkan, kita tinggal nggak tahu cybernya di Hongkong itu apa. Satu itu. Kalau yang kedua, kalau karena memang belum sampai di sini, berarti kita berkasusnya di Indonesia. Kalau yang sudah sampai di sini, kemarin kayak saya itu hampir ada 20 manusia di daerah Samsuipo. Nah, itu baru ke Kowloon Bay. Itu keimigrasian Hong Kong yang akan menangani. Karena calon-calon OS dan calon paper. Jadi bergeraknya setelah OS sama paper baru kena. Tapi kalau dia masih punya turis ya aman. Nggak ada masalah. Iya, kalau dari satu orang ini satu, maka tersebutnya dia human trafficking, udah pasti. Jatuhnya lebih besar lagi. Kalau dia ada di sini lebih enak, tapi kalau dia ada di Indonesia itu yang kadang serba salah. Nggak serba salah. Kita kalau ada di Indonesia kita pakai hukum Indonesia, pakai cara di Indonesia. Udah nanti wan prestasinya bagaimana. Jadi nanti kan tinggal komunikasi sama pihak kepolisian di Indonesia, bagaimana seperti apa, tindak lanjutnya seperti apa. Kira-kira bayar berapa tuh bayar polisinya? Ya makanya ya nanti kita ngobrol sama mereka. Ya mau nggak mau kalau memang ini mau dijebloskan atau mau diperkarakan ya pastinya seperti itu ceritanya. Kemarin saya juga ngelaporin satu kok bukan orang malahan. Tapi PJTKI di Nganjuk, pengacara saya jalan. Saya lakukan itu karena ditipu ke Korea 50 juta sama 10 juta. Jadi 60 juta total nilainya 2 orang. Ya saya urusin itu semuanya. Ya 2 orang itu yang mengalami kerugian. Kan kita juga nggak bisa. Kalau misalnya pengacaranya yang lapor tanpa ada korban itu namanya pengaduan. Tapi kalau laporan pertama itu biasanya dibutuhkan untuk si korban. Kalau si korban sudah lapor, nah kita tinggal tindak lanjut aja. Nggak apa-apa, nanti kirim ke saya aja Mbak. Nanti tak coba tak komunikasikan. Nanti bisa telepon sampean, bisa telepon adik sampean yang menjadi korban. Nanti berangkat ke kantor polisinya, nemuin penyidiknya untuk kita naikkan jadi lidik. Jadi sudah benar-benar dalam penyelidikan. Terus maunya sampean bagaimana, mau adik sampean juga seperti apa. Sekali lagi ya kita cuman pengacara aja yang masuk ke sana. Tapi untuk proses ke selanjutnya sampean sendiri, yang artinya sampean mau dilanjutkan apa enggak gitu loh. Karena sekali lagi saya punya penyedia pengacara, gak ada masalah. Ya jadi gini, jadi kalau gue sih gini aja ya bro, jujur aja. Gue mewakili hatinya si Mbak Wit ini. Gue yakin yang di hatinya Mbak Wit satu, ya kan udah kena tipu, jangan sampai keluar uang lagi. Kalau saya kasih tahu ya, saya kasih tahu. Sorry saya potong ya. Sekali lagi, hukum Indonesia nggak perlu kita bicarakan di sini. Anda tahu kan seperti apa ya? Kalau dia nggak mau keluar ya sudah, diem aja, ya kan? Saya nggak akan minta uang. Sekali lagi saya nggak akan minta uang. Iya, gue ngomongin lu. Yang ngomongin itu adalah kan nanti dilepas kelanjutannya tuh. Maka kelanjutannya nanti kan endingnya ujung-ujungnya kan ke duit juga gitu. Udah kena tipu kemarin, ditambah lagi nanti harus keluar lagi. Bukannya gue nggak percaya polisi Indonesia ya, makanya kenapa gue tadi nggak mau bahas kalau di Indonesia susah gitu. Enggak mas, bukan susah. Kan kita belum negosiasi, kita belum ngomong, iya kan? Jadi
Iya. Sekarang persoalannya ini mau kebongkar apa mau diem saja gitu loh. Kalau mau diem saja ya sudah. Kita cuman bisanya keluar-keluar di sini ya para penipu itu ketawa-ketawa aja. Kita dianggap bodoh. Tapi ketika kita berani melakukan dan akhirnya ada yang masuk sel kayak Faruk kemarin. Gimana orang nggak jiper gitu loh. Nah kembali lagi. Sekali lagi ini kembali lagi ke korban. Kalau lu mewakili si korban dan nggak mau keluar lagi ya sudah diem saja. Kita nggak bisa ngapa-ngapain karena yang bisa nangkep itu dimanapun wilayahnya Indonesia polisi, bukan kita yang bisa nangkep. Kalau kita ya gebukin bareng-bareng kan gitu aja. Jadi jadi saya kasih tahu makanya ini di sini dilemanya ini ada di sini gitu loh. Kita sudah jatuh ketimpa tangga tambah palu sama ember kepala kita. Jadi makanya benar-benar berhati-hati dengan job cowok. Saya rasa konten saya pun juga nggak nyebar. Dan orang-orang kayak lo nih yang kayak gini juga nggak nyebar kontenin gue yang masalah penipuan. Sehingga masih banyak orang yang di luar sana tertipu. Karena anak-anak kalau disuruh nyebarin konten yuk kenaan yang punya konten lah. Terus saya kalau ketipu kayak gini mau ngapain coba? Kan gitu aja sih buat saya. So simple aja. Mbaknya kasih saya laporan polisinya, ya kan? Saya coba tak tata, saya atur bagaimana kalau nanti bisa menghubungi pihak polisinya untuk melakukan penyelidikan, naik ke penyelidikan sampai berapa udah sampean nggak usah mikir penyelidikannya, sampean mikir aja kalau kasusnya udah mau naik, ya kan? Kalau kasusnya udah mau naik mau kayak gimana? Soalnya kalau penyelidikan ternyata kita tidak memfollow up kemudian si korban si tersangkanya udah ketangkep kan pastinya naik tuh. Naik P2 apa gitu, naik ke kejaksaan. Kalau udah kejaksaan baru dikasuskan. Biaya itu nggak mahal, lagi pula mereka kan nggak akan siap dengan pengacara. Kalau mereka mau nyewa pengacara ya aku nggak ngerti. Soalnya kalau PJTKI dia siap dengan pengacaranya karena uang yang masuk ke dia itu hampir 50-60 juta itu bisa sampai 15 orang. Makanya dia berani bayar pengacara. Gitu loh. Jadi kayak gini kayak benar-benar dibikin sebagai trap. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Saya bisa bantu gitu. Iya. Nanti naik ke atasnya nanti kita komunikasinya sama lawyernya bagaimana. Saya punya pengacara soalnya ada 2. Jadi bisa saya urus lah bagaimana dan seperti apa. Minimalnya kalau ada masuk satu jeblos terus kita punya videonya kan. Nah, ini hati-hati kalian yang ada di sini jangan macem-macem. Minimalnya kan kayak gitu. Efek jerah. Jadi nggak usah bahas. Kamu nggak usah ngomongin polisi. Biar aku saja yang ngomong polisi. Kalau kamu nanti kamu ribut. Karena memang penipuan kayak gini nih ya gimana ya kita bicaranya gitu loh. Jadi memang mereka ready, mereka sudah siap perang. Gitu. Siapa? Ya orang penipu itu udah tahu modusnya bahwa dia tidak akan tersentuh gitu. Karena dia main sosial media. Makanya dia nganggap tidak tersentuh. Tapi ketika nanti kita ke Kowloon B dan kamu bisa cari tentang cybercrime Hong Kong. Kalau cybercrime di Hong Kong kemarin itu kasusnya money laundry. Tapi kalau ini cybercrime human trafficking, nah ini baru keren ini kalau kita. Iya, oke. Jadi info juga buat Mbak Wit. Jadi Mbak Wit ini, Mas Andrew ini dia yang udah bahas tentang yang di Indonesianya. Jadi urusannya tuh yang ke Indonesia. Kalau saya itu tadi poinnya, karena kita belum pernah ngobrol sama sekali baru kali ini, saya pikir penipuannya itu ada di Hong Kong. Maka karena ada di Hong Kong, saya bisa arahkan ke situ gitu. Saya pikir gitu karena ada nomor Hong Kong atau karena itu tidak ada di Hong Kong, maka saya yang tadi yang banyakkan menjelaskan kan Mas Andro. Jadi mungkin urusannya sama Mas Andro. Kayak gitu Mbak Wit. Jadi saya juga punya konten kok. Konten saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya, channel YouTube saya. Kalau sampean mau cek, yang jelas mungkin sampean juga nggak pernah nonton itu. Atau Unit TKW Hong Kong mungkin sampean juga nggak pernah. Jadi artinya aku neng fokusnya neng FB sama TikTok. Ya, makanya mereka penipu itu hadirnya ke situ. Karena kita nggak main FB dan TikTok, jatuhnya jadi banyak korbannya yang kena dari Facebook sama TikTok. Jadi seperti itu. Nah, jadi nanti lanjutannya sama Mas Andro untuk yang di Indonesia ya Mbak. Saya pikir tadi ada yang di Hong Kong.
Jadi saya bisa kemarin sih ada, cuman kemarin males ngurusinya karena tadi ya kan itu terlalu berbelit-belit ketika ngelapor polisi pun jadinya jadi malah. Kamu cari kalau di Hong Kong coba cybercrime Hong Kong Police and Iya, Human jadi Trafficking. gue juga udah dapet sih ini apa namanya soal itu. Jadi kemarin itu gue sempet nanya, bini gue sih yang nanya. Jadi dia bilang katanya ya apapun itu bentuk penipuan cybercrime Hong Kong itu pasti akan dikerjakan. Nah, cuma satu yang jadi masalah adalah bukti dari itu semua apa. Ya kan, karena kita kalau di Hong Kong itu kan kalau dia banyak telepon. kalau seandainya kita mau menuduh orang salah, ya kan, mau menuduh orang salah, maka kita harus membuktikan dulu kesalahannya apa. Di sini, ya kan, kalau di Indonesia kan kalau kita nuduh orang bersalah, maka orang itu yang harus membuktikan dia tidak bersalah. Itu di Indonesia. Tapi kalau di sini kita mau nuduh orang salah, ya kita harus membuktikan kalau orang itu salah, baru kemudian itu sisanya baru dia yang ituin, kayak gitu. Jadi nanti selanjutnya sama Mas Sandro kalau untuk yang di Indonesia gitu ya, Mbak Wit ya. Terima kasih. Aku juga dapat infonya dari temanku si Yunita. Iya. Itu yang anak stand up komedi. Jadi nanti thank you banget. Ini langsung gua cut aja, nanti tinggal save aja nomornya masing-masing ya. Oke. Oke, makasih ya. Oke deh kalau itu. Yuk, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke teman-teman semuanya, korban lagi ya, karena memang medianya adalah Facebook dan TikTok. Jadi kalau Facebook dan TikTok ya sudah, karena di situ dua sosial media itu kita nggak punya dan nggak dapat. Saya nggak main di situ sih soalnya, makanya kita di YouTube, mereka nggak nonton YouTube soalnya. Jadi masih banyak sekali korban-korban. Oke, gitu aja mungkin dari kami. Sehat selalu buat kalian semuanya dan tetap hati-hati dan waspada. See you next video, bye bye.